dohir badan, wasittatun batinah, dan yang 6 lagi keparduan yang sifatnya qalbi. Batinah itu tersembunyi, hati. Amma dohiratu, adapun yang dohirah, toharatu. Pertama apa Pak? Toharo, sesuci, wudu. Nanti akan dibahas, nanti langsung masuk pada bab wudu. Nah, itu dohir Pak. Itu fardu, karena kan la sholata liman la wudu alahu, tidak sholat seseorang kalau tidak berwudu. Wala wudu'a liman lam yaqra bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak keutamaannya. Dan tidak toharo, tidak wudu seseorang kalau dia tidak mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Sudah dulu dibahas tentang keutamaan bismillah. Wassalatu, kedua yang sifatnya dohiro itu adalah sholat. Wazzakatu, dan yang ketiga adalah zakat, sudah dibahas. Wassaumu, yang ketiga adalah saum. Wal hajju, dan haji. Wal jihadu, dan jihad. Ini 6 perkara yang sifatnya dohiro. Dohiro itu artinya terbukti nyata, katingali gitu Pak ya. Pertama adalah toharo, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian saum, kemudian ibadah haji, kemudian jihad. Ini adalah 6 parido yang sifatnya dohiro. Wa ammal batina, adapun batina yang tersembunyi, artinya hati, fatawakkalu. Pertama adalah tawakal. Nanti akan dibahas secara khusus apa itu tawakal. Wa tafwid, yang kedua adalah tafwid, artinya apa? Pasrah. Tapi nanti kan tawakal juga pasrah ya. Kemudian tafwid juga kita artikan pasrah, tapi arti yang sama, punya makna yang berbeda. Kemudian nanti akan dibahas secara khusus di sini. Qauluhu tafwid, qauluhu ridho, gitu Pak. Wasabru, dan yang ketiga adalah sabar. Kemudian waridho, dan yang keempat adalah ridho. Kemudian wazuhdu, dan yang kelima adalah zuhud. Wa taubatu, dan yang keenam adalah taubat. Ini Pak, gitu ya, 6 keparduan yang sifatnya batin, hati. Pertama tawakal, kemudian tafwid, kemudian sabar, kemudian ridho, kemudian zuhud, kemudian taubat. Qauluhu wal jihad. Kalau toharoh nanti akan dibahas secara khusus. Sholat sebagian sudah, zakat sudah, saum sudah, ibadah haji juga sudah dulu, gitu ya, tentang secara secara global, tapi nanti dibahas lagi secara khusus di dalam babnya. Kemudian wal jihad. Apa sih jihad itu? Qauluhu wal jihadu, dan ucapan jihad, makna jihad yaitu al-qitalu fi sabilillah, berperang, berjuang, berjihad. Kita ini kan berperang fi sabilillah, di jalan Allah, li iqamatiddin, untuk menegakkan agama. Wa hadza wal jihadul asghar. Ini adalah dikategorikan jihad kecil. Ya berarti Pak nyambut perang, nyambut pedang gitu ya, untuk perang, menumpas orang-orang kafir musyrik. Ini adalah termasuk jihad, tapi dikategorikannya jihad apa Pak? Jihad kecil ya. Wa amal jihadul akbar, adapun jihad yang paling besar, bahwa yaitu mujahadatun nafs ya. Apa mujahadatun nafs? Ngelawan hawa nafsu. Allahu akbar. Pak, istiqomah itu berat Pak ya. Subhanallah. Istiqomah itu apa Pak? Berat. Yang ringan apa? Istirahat. Jadi istiqomah itu apa? Berat. Yang ringan istirahat. Allahu akbar. Ternyata karena laisa sadidu bisur'ah gitu Pak ya. Bukanlah ceker teh anu naon Pak, bisur'ah, otot apa Pak nama itu? Yang otot kawat tulang besi. Ya gitu ya, otot kawat tulang besi gitu Pak ya. Bukan. Tapi yang namanya ceker itu adalah alladzi yamliku nafsahu anil hawa, yang mampu menahan dirinya dari hawa nafsu. Allahu akbar. Makanya kan
diceritakan para sahabat itu riang gembira setelah ada kemenangan dalam apa Pak? Perang Badar, bukan perang Uhud, perang apa? Perang Badar. Kan perang Badar ini jumlah mukminin sedikit Pak ya. Kemudian jumlah kafir ini hampir 70.000 kalau tidak salah. Tapi peperangan Badar ini dimenangkan oleh orang-orang Muslim, orang-orang mukmin dengan jumlah yang sangat sedikit, karena ada yang membantu siapa? Para malaikat. Nah, setelah ada kemenangan, para sahabat ini riang gembira. Tapi kata Rasulullah, itu adalah baru perang kecil. Perang yang paling besar adalah mujahadatun nafs, gitu, mengalahkan hawa nafsu. Allahu Akbar. Itu Pak. Jadi yang namanya jihad itu adalah li iqamatiddin. Iqamatiddin ini apa Pak? Menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu ada jihad kecil, kemudian ada jihad besar itu. Nah, masih ada waktunya. Kita lanjutkan. Qauluhu at-tawakkul. Kemudian yang kedua yang disebut dengan apa? Tawakal. Wa amal batinah, berarti ini adalah termasuk kepada apa? Batinah. Qauluhu at-tawakkul. Sedangkan ucapan tawakal, huwa yaitu siqatul qalbi bil wakil. Rasa aman, rasa nyaman terhadap wakil al-haqqu ta'ala. Jadi ada rasa hati kenyamanan dan ketentraman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal. Jadi apa Pak? Tawakal ini tegalinde karena sudah punya apa? Sudah punya wakil. Siapa wakilnya itu? Allah. Jadi ada rasa hati kenyamanan, ketentraman, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Itu tawakal. Bihaitsu yaskanu anil iddirami inda ta'addud asbab siqatun bi musabatil asbab. Bihaitsu yaskanu anil iddiram, ada ketentraman, ada kenyamanan di dalam apa? Melaksanakan terhadap apa? Asbab-asbab yang memang menciptakan itu adalah Allah. Contoh begini Pak. Kan asbab untuk mendapatkan rezeki ini adalah apa Pak? Kita harus berusaha, gitu Pak ya. Kemudian ya artinya itu apa? Mencari nafkah. Ada ketenangan, ada kenyamanan kepada zat yang menciptakan asbab itu. Itu adalah namanya tawakal. Jadi tawakal itu lain cici kenweda nanti kayak dia lungsur di mana Pak? Gebrok gitu. Makanya kan as-sama'u la yumtiru dahaban. Langit ini tidak bisa menurunkan emas. Tetap kita sebagai orang Islam ini harus bertawakal. Artinya apa? Harus terus berjuang mencari nafkah, gitu Pak. Nah, jadi di sini bihaitsu yaskunu anil iddirab inda ta'adduril asbab. Tatkala ada apa? Datangnya sebab-sebab, gitu. Wa an Uwais al-Qarni, dari Uwais al-Qarni annahu qala law abadtullaha ibadat ahlas mawati wal ardi la yaqbalullahu minka hatta takuna aminan. Qala berkata, lau abadta, jika engkau menyembah Allah, ibadahnya ahlus samawati wal ardi, penghuni langit dan bumi, la yaqbalullahu minka, tidak akan diterima Allah minka darimu, tidak menerima Allah minka darimu, hatta takuna aminan, sehingga engkau merasa tenang, sehingga engkau merasa nyaman, bima takaffalallahu min amri rizkika, terhadap perkara yang sudah Allah jamin min amri rizkika, dalam urusan apa? Rizkimu. Wataro jasadaka parigon li ibadatihi, wataro engkau lihat jasadaka jasadmu parigon selesai kosong li ibadatihi, untuk beribadah kepada Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman, fatawakkalu in kuntum mu'minin, maka bertawakallah kalian in kuntum mu'minin, jika engkau benar-benar menjadi orang mukmin. Qala lau tawakkaltum, ini keutamaannya, berkata, kalau kalian bertawakal ala Allah haqqa tawakkulihi, sebaik-baiknya apa?
tawakal la razaqakum kama yarzuqut tayra taddu khimason ay tadhabu bukratan wa hiya ji'amun hatta tawakkalahu, sehingga bertawakal la razaqakum, pasti Allah akan memberi rizki terhadap kalian kama yarzuqut tayra, sebagaimana burung telah dikasih rizki taddu yang berangkat khimason ayat habu bukrotan, berangkat pada waktu pagi, wahya jaun, dalam keadaan apa Pak? Lapar. Jadi memang harus seperti burung tawakal itu Pak. Dia berangkat dengan membawa perut apa? Kosong. Kemudian pulang sore dengan membawa perut kenyang. Itu namanya apa Pak? Tawakal. Jadi memang harus percaya kepada asbab, bahwasanya asbab itu adalah yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya tawakal ini kan kita bahasakan artinya secara apa? Secara letter pasrah Pak ya. Bukan artinya berarti kita tinggal diam menunggu datangnya rezeki, tapi tetap harus dijemput. Nah, di sini diibaratkan seekor burung yang pagi-pagi pergi dalam keadaan perut kosong, kemudian pulang sore dalam keadaan wataru bitona, yaitu ayat tarjiu asyata, dalam keadaan kenyang. Wahyamam tasilatul jawab, ya apa kan burung ini penuh apanya katanya, jauh ini ya bibirnya kan, kalau burung itu menyimpan apa pembendaran tuangnya di sini ya, gitu. Terlihat seperti begitu ya. Kalau manusia mungkin ya dompetnya merkis gitu Pak ya. Gitu. Ajwa pada karo annahu tabdu wa taru bi talabi rizki. Padu kira disebutkan annaha, sesungguhnya burung itu tabdu, berangkat, wa taru, dan pulang, bi talabi rizki, dalam mencari rizki. Wal makna lau i'tamadtum 'ala Allah, jika engkau bersandar kepada Allah, fi dhahabikum, pergimu, wa maji'ikum, dan datangmu, wa tasarrufakum, pulangmu, wa alimtum, kemudian pintarmu, annal khair, sesungguhnya semua kebaikan, biadi, semuanya ada di dalam tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam tansarifu illa ghanimina salimina, tidak kembali kecuali ghanimina, dari harta rampasan perang, salimina, selamat. Wali agnakum at-tawakkul 'ala Allah anil idkhar katair, sebagai burung, lakinnakum i'tamadtum 'ala fawqatikum wa kasabtum, tetapi bersandarlah kalian ala quwwatikum, terhadap kekuatan kalian, wa kasbikum, dan terhadap kasab kalian. Wahada, dan ini yunafi at-tawakkul, menafikan tawakul. Jadi tapi jangan menyandarkan diri pada kekuatan dan kasab, itu bukan tawakal. Jadi tawakal itu adalah menyandarkan diri kepada zat yang menciptakan asbab tersebut, itu namanya tawakal. Tapi kalau menyandarkan diri kepada kekuatan dan kasab, ya itu bukan tawakal, namanya kesombongan. Wahada yunabi atau baru ya an ba'dil ulama an asyadul khalqi tawakkulan, sesungguhnya makhluk yang paling bagus itu adalah yang tawakul, at-tayra wa ta'man an-namr walaisal murad bitawakul tarkul kasbi. Di sini lebih jelas, walaisal murad, dan bukan maksud dari tawakal itu adalah tarkul kasbi bil kulliyah. Oh iya, jadi yang namanya tawakal itu bukan harus meninggalkan kasab. Wasu'ila al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu rajulin jalasa fi baiti, duduk nih di rumahnya, au fil masjid, atau di dalam masjid. Wa qala la amalu syai'an, aku tidak bekerja apa-apa, hatta yatini rizqan, sehingga datang aku rezeki. Faqala hadza rajulun jahlul ilmi, maka ini dikatakan adalah seorang laki-laki yang bodoh terhadap ilmu. Jadi duduk saja Pak ya, diam saja di masjid, gitu ya, tidak bekerja. Yatini rizqan, datang kepada aku rezeki, gitu ya, penting dongkap we gitu rezeki. Ada rajulun jahilul ilmi, ini adalah
laki-laki yang jahil, bodoh terhadap ilmu. Faqad qala innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, telah menjadikan rizki tahta zilli rumhi, di bayangan tombak, ayat arumu sababu litasi, atau rombun di sini adalah menjadi sabab untuk mendapatkan rezeki. Wa muraduhu, dan maksudnya annamu utama rizki, sesungguhnya rizki yang agung, kana minal gonaim. Oh iya. Jadi rizki Rasulullah itu kan humusahu ya, seperlimanya itu kebanyakan dari gonaim. Gonaim itu harta rampasan perang. Wa illa faqad kana ya'kulu min jihadin, kalau tidak ya dari arah yang lain. Ghairu selain tadi apa, tombak. Dzakaru as-Suhaimi, ini dikatakan oleh as-Suhaimi. Itu Pak yang namanya dengan apa? Tawakal. Pak, berbeda pendapat antara dua ulama besar. Siapa Pak? Imam Maliki dengan Imam Syafi'i tentang apa? Pemahaman rezeki. Dalam riwayat dikatakan begitu. Imam Maliki ini berpendapat, iya, rezeki itu nggak usah Pak dicari, nanti kita datang sendiri. Sedangkan Imam Syafi'i kan muridnya juga Pak ya, berkata loh enggak, rezeki ini tetap harus apa? Dicari, gitu kan ya. Sehingga kedua-duanya kukuh. Ya mereka kan dua-duanya ulama besar. Yang satu yakin bakal datang sendiri, tanpa ada usaha pun juga akan datang. Karena kenapa? Sudah menjadi jaminan dari Allah. Kata Imam Syafi'i, tidak. Itu harus ada pelantara. Kemudian setelah perbincangan seperti itu Pak, dalam satu riwayat Imam Syafi'i ini jalan-jalan. Kemudian ada orang yang sedang panen apa Pak? Panen anggur. Kemudian beliau ikut membantu panen anggur. Setelah panen anggur, kan dikasih ujrah Pak ya, dikasih upah. Kasih upah. Kemudian dia pulang menghampiri siapa Pak? Gurunya. Menghampiri siapa? Gurunya Imam Malik. Kemudian kata Imam Syafi'i, tuh kan, kalau aku tidak apa mencari dan tidak bekerja, mana mungkin ada apa anggur di hadapan kita. Jadi yakin bahwasannya rezeki ini harus ada apa? Usaha. Kata Imam Malik, oh tidak, rezeki ini sudah ada di tangan Allah. Dari kemarin aku ini ingin apa? Anggur. Buktinya sekarang tanpa usaha anggur sudah ada di depan saya. Yang akhirnya kedua-duanya apa Pak? Ketawa dengan senyuman ilmu Pak ya. Yang akhir kan dua-duanya dibenarkan Pak ya. Jadi Imam Malik ini dari dulu sudah berpikir seminggu ke belakang, saya ini pingin anggur tanpa ada usaha. Bagaimana caranya anggur datang? Yang membawanya siapa? Imam Syafi'i. Jadi sesuai, keduanya punya prinsip yang benar. Kalau tidak dicari juga tetap rezeki akan datang. Buktinya kan ada Imam Syafi'i yang membawa anggur. Beliau berkata, dari dulu saya pingin anggur. Nah itu Pak, kukuh seorang dua ulama besar, berbeda pendapat, berbeda paham tentang kedudukan apa? Rizki. Beliau mengatakan harus ada usaha, yang satu mengatakan tidak ada usaha pun juga datang sendiri. Kemudian siapa Pak? Siti Maria ya, yang tatkala apa Pak? Ditengok oleh Nabi Zakaria di mihrabnya itu terdapat banyak apa? Makanan. Kemudian min aina hada, dari mana rezeki ini? Hada min fadli rabbi, ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kira-kiranya prinsip ini bagi kita mau diambil yang mana Pak? Pak, tempatkanlah kita pada takdir Allah. Kan kemarin sudah ada qada dan qadar Pak ya? Tempatkanlah kita pada takdir Allah. Kalaulah memang takdir Allah, maaf, Allah sekarang menakdirkan kita harus berusaha Pak, sesuai dengan apa yang kita sesuai dengan apa yang kita jalani sekarang, jalanilah gitu. Jangan sampai itu ditinggalkan.
Karena kenapa? Bagaimanapun juga itu adalah namanya tawakal, berpasrah kepada asbab. Allah telah menakdirkan harus seperti begitu. Ya, di atas ya Pak. Nah, jadi lakukanlah apa yang sudah menjadi takdir Allah. Jangan keinginan Pak banting setir. Maksud banting setir teh dia ditinggalkeun wae calana, mere cicing we di masjid. Ari ke anak pamajikan. Nah, tidak boleh meskipun Bapak kalau memang benar untuk mau makrifat kepada Allah, ya Allah akan memberikan jalan min haitsu la yahtasib. Jadi memang dengan dasar dan kuatnya iman, bagaimanapun juga Allah yang memberi rezeki. Tapi kedudukan tawakal ini bukan apa pasrah tidak melakukan satu apa ikhtiar, tapi lakukanlah sesuai dengan Allah menakdirkan kita pada waktu ini. Jalani saja dengan penuh keikhlasan. Itu Pak kaitannya dengan apa? Rezeki dan tawakal. Saya kira cukup dulu Pak. Nah, untuk tawakal sampai tawakal. Itu tentang kalimat la ilaha illallah. Nanti kita akan tafwid, kemudian sabar, kemudian ridho, kemudian taubat. Itu Pak. Kaitannya dengan makna la ilaha illallah. Jadi makna yang paling utama dalam kalimat la ilaha illallah ini adalah menolak keyakinan orang-orang yang mensekutukan Allah. Maka ada kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak biwujudihi dengan nyata illallah kecuali Allah. Nah, itu. Kemudian la ilaha illallah ini berapa huruf Pak? 12 huruf ya. Nah, 12 huruf itu mencakup 12 keparduan. Kemudian dibagi 2, 6 keparduan dohir, 6 keparduan batin. 6-nya itu adalah batin atau apa dohir, soharo, sholat, zakat, saum, haji dan jihad. Kemudian 6 keparduan batinnya adalah tawakal, takwid, sabar, ridho, zuhud, taubat. Nah, itu kaitannya dengan kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah. Oke, lanjutkan dulu Pak ke hadisnya. Masih ada waktu. Ya. Karena untuk sholat isyraq Pak terbit itu sekarang jam 6. Jadi isyraq itu seyogyanya dilakukan 6:04. Karena sekarang kan subuhnya jam berapa Pak? Jam 5 ya. Itu jadi isyraqnya agak sedikit 15 jam dari waktu terbitnya. Ya 15 menit Pak. Selanjutnya kita membahas apa ya? Jumat. Oh ya, kemarin sholat fardu, sekarang sholat Jumat. Al-babul ashir, bab 9, 10. Fi fadilatil Jumat, keutamaan Jumat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul ayyam yaumul Jumat. Ya, sudah sepakat Pak. Sayyidul ayyam, tuannya hari itu adalah hari Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, manigtasala, barang siapa yang mandi adus gitu Pak ya. Bahasanya itu adus. Yaumal Jum'ati, pada hari Jumat. Memang Pak kategori adus ini kan kategori adus deh. Kenapa bahasanya iktasala sehingga membahasakannya adus? Jadi mani Jumatnya cumplang gitu Pak ya. Gitu. Memang sebagian pendapat ulama itu ya mani tilam bagi orang yang mimpi dan mandi melakukan apa? Hubungan, itu iktasala. Bahasanya seperti begitu Pak ya. Kemudian kalau kumaha upami ibakna sapotong pada Jumatnya sakir Pak. Wios teu nya wios upami teu aya sebab yang menjadikan apa? Dia mandi wajib gitu. Maka di sini bahasanya adalah iktasala, mandi adus gitu. Sedangkan bahasa adus kan sepuh kapungkur gegera adus, ari adus teh berarti bahasanya apa Pak? Kedah cuplang gitu, sakujur awak kedah baseuh kucai, itu bahasa adus Pak. Yaumul Jum'ati, pada hari Jumat, kufirat anhu dunubu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus seluruh dosa-dosanya, wa khotoyahu, dan kesalahan-kesalahannya. Allah teranya mandi saja pada hari Jumat itu menjadi
keutamaan yang luar biasa gitu ya. Diampuni oleh Allah dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jum'at, sesungguhnya hari Jumat, wa lailataha, dan malam Jumat, arba'atun wa isruna sa'atan, 24 jam. Ya, sehari semalam itu 24 jam. Ya'tikullahu bi kulli sa'atin minha, Allah Subhanahu wa taala memerdekakan fi kulli sa'atin, setiap jam, minha, dari 24 jam itu, sitami atikin, Allah, sitami genep ratus, ya, minanari, dari api neraka. Jadi setiap hari Jumat itu dibebaskan Pak ya, para penghuni apa? Neraka. Keutamaannya hari Jumat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man tarokal jum'ata, barang siapa yang meninggalkan Jumat, min ghairi udrin, tanpa udzur. Kira-kira Pak, udzur untuk meninggalkan Jumat ini apa Pak? Ya banyak Pak ya. Sakit, kemudian dalam perjalanan. Falyatasaddaq bidinarin. Allahu Akbar. Harus bersedekah Pak ya. Satu di dunia. Karena sakit ya, bersedekah. Jadi kan Pak, hak kita terhadap Al-Quran itu kan sehari 100 ayat ya, gitu. Hak kita terhadap sedekah itu adalah kalau dinar dengan dirham itu perbedaannya apa Pak? Kalau dinar itu kalau tidak salah koin emas, koin dari emas, dari perak Pak ya? Oh, dari emas, dinar ya. Kalau dirham dari perak. Berarti kalau kira-kira kalau kita bersedekah nih bidinarin, satu dinarnya itu kira-kira berapa Pak? Kan satu koin emas dari ya kira-kira 100 ribuan Pak ya. Ya 100 ribu. Ya satu dinar 100 berapa? 2,1 gram. Berarti kira-kira berapa satu dinar? Kalau diuangkan rupiah? 80-an. Oh. Subhanallah. Berarti yang pernah ditinggalkan juga. Supal di atas sadak bidinarin. Failam yajib, kalau tidak ada satu dinar. Babi nisbi dinarin, maka setengah dinar. Ini mungkin satu isyarat pentingnya sholat Jumat. Ya, tapi kan faliyatasaddaq, seyogyanya bersedekah kalau mau meninggalkan apa sholat Jumat. Allahu Akbar. Makanya Pak yang tiga kali berturut-turut meninggalkan sholat Jumat, nanti di sini akan tanggung satu lagi. Qala man taraka salasa jumain tahawunan biha taba Allahu ala qalbi. Man taraka, barang siapa yang meninggalkan salasa jumain, 3 Jumat berturut-turut, tahun tentu Pak ya, tahun dan menyepelekan biha terhadap apa sholat Jumat, naudzubillah, tauba Allahu, maka ngecap Gusti Allah ala qalbihi terhadap hatena, geus distempel ke Gusti Allah teh munafikon, jalma munafik. Itu Pak kaitannya dengan apa? Kepentingan sholat Jumat. Nah, sudahlah, cukup dulu Pak segitu. Nah, pertama, Jumat ini adalah yaumul Jumat, hari Jumat itu sayyidul ayyam. Ya, mandi dulu Pak. Karena kenapa? Mandinya pun juga akan menggugurkan dosa. Sehari semalam, karena agungnya bulan Ramadan, bulan hari Jumat ini adalah 24 jam. Setiap jam itu Allah membebaskan sitami'ah 600 supaya 600 di sini sitami'atin 600 atikin, ya, memerdekakan minanari dari api neraka. Siapa yang meninggalkan satu kali Jumat, maka bersedekahlah 1 dinar. Kalau tidak, fabismi dinarin, maka setengah dinar. Barang siapa yang meninggalkan Jumat 3 Jumat berturut-turut, maka Allah akan mengecap baginya terhadap hatinya munafikon, menjadi seorang munafik. Itu Pak kaitannya dengan sholat Jumat. Ada yang ditanyakan dengan Jumat Pak? Ya, ada
beberapa yang harus ditanyakan. Satu, pertama masalah jihad kecil Ya. untuk memerangi orang kafir. Bagaimana kaitannya dengan amaluna amal hukum itu? Ya kan, harusnya masing-masing itu, tapi kita harus diperangi. Apakah dalam arti fisik setiap orang kafir diperangi, atau kita nunggu dia menyerang kita dulu? Nah, satu. Keduanya tadi masalah hari Jumat itu dari mana datangnya bahwa hari Jumat harus membahas surat Al-Kahfi itu? Itu ya. Pertama mungkin tentang apa? Memerangi tentang jihad. Jadi kan jihad di sini adalah al-qitalu, ya, memerangi liiqomatiddin, artinya untuk menegakkannya agama Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan perang tentu di dalam kitab Al-Arba'in memang bukan hanya orang Kristenisasi, ya, orang Kristen saja yang punya prinsip tentang apa? Kristenisasi. Kan Kristenisasi itu menyebarkan agama Islam. Kita juga apa? Diperintah untuk Islamisasi. Qatilu, perangilah manusia sehingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kita sebetulnya diperintah untuk memerangi apa? Untuk dakwah gitu Pak ya, menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Kaitannya dengan apa? Dengan bagaimana kan mereka tidak merangi kita atau kita harus perangi mereka. Tentu pada hadis lain dikatakan kan kedudukan kafir ini sudah dibahas kemarin Pak ya. Kafir itu ada kafir dimni, kemudian ada kafir mu'ahad, ada kafir mustaman, kemudian ada kafir harbi. Ini yang harus diperangi ini adalah kafir harbi. Nah, untuk sekarang konteksnya apa ya? Jadi mereka orang-orang kafir yang memerangi orang-orang Islam. Kemudian jika mereka tidak memerangi orang-orang Islam, tapi tinggalnya di negeri kita punya jaminan keamanan, itu tidak usah diperangi. Sudah, bukan amaluna amalukum, lana a'maluna walakum a'malukum. Itu mungkin Pak konteksnya. Jadi kalau amaluna amalukum mah anjeun-anjeun, urang-urang. Nah, konteksnya sebetulnya lebih kepada lana a'maluna walakum a'malukum. Itu yang ininya. Jadi bukan amaluna amalukum. Sekarang ganti konteksnya lana a'maluna walakum a'malukum, karena mereka adalah